warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik sedanten Pondok Pesantren Peloso sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al-Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fathul Masail napa mboten? Fathul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fathul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu jadi gak keterjawab. Gampang malah gak gampang. Nah, yang gak gampang jadi. Ini Mbah Kausar itu mbah saya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Maimunah itu mbakyunya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil, terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya bagi saya itu agak merugikan karena saya harus manggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, andaikan beliau nggak dapat pernah mbah kula ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Firjon. Okay. Itu debat terus. Ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Neng Jazil baru generasi ketiga. Dengan Ki Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Karena saya memang jarang mau diundang, kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar, jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Kiai Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah itu, Mbak Yunya Mbah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin As-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan, nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'anidun sing mempersulit situasi. Sama tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Biasa. Saya punya pengalaman Fathul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong ndak hamiyah jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan. Mungkin bisa ditiru dalam Fathul Masail. Dan yang saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab. Kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus tadi Kausar bilang abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro saking panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khofit. Anil khari terus hanya dibuang tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya itu. Ya pantas agak lah. Ya lumayan lah gitu sudah bagus. Begini.
Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, mau nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok, malaikat Israel nggak pernah ngaji berat pelosok, jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ihya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji, itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit, itu bahaya itu. Nanti saya tes, saya itu khatam ihya setengah apal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah kula niku Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna, berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya, sebenarnya banyak malaikat bingung. Tidak manusia toh, malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang, matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini, wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap, itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam fasul masalah itu. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih nggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau nggak mau mati artinya nggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munaqasyah yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus, namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully ihya, orang menyakiti ihya, orang nggak suka, terus beliau menjawab itu, ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul, ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi, kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat azim. Ini kan Iya, ari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan ari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawak sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus Dah di Lasem yang untung dia. Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Jadi nggak ikut ngaji dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu, tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah, jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Melukatut keramat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiyah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiyahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiyahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiyahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiyah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiyahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai coba anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita.
Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah nggak gurumu itu nangis pas ngajar? Nggak pernah. Oh lereni, mati ini atas ya berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad nggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa ya guyu. Ini dua kutub, ya dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu nggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik madzhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kama tadinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa takfiri bidzalik awla min takfiril asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi dibully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibaweh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kada kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya ghairi itu Imam Sibaweh. Biasa beliau bilang wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila walaysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa'autu khafidin la ta'atfin ala dhamiri khafidin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin, terus noes, sawur-awuran sidik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih bu. Wes hafal ya. Karena saya jadi musokhai berkali-kali, jadi saya tak bingung muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sampean tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang meneh. Kula niku diundang mriki pun mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kula teng Sedan. Gara-gara jual nama Gus Kausar. Waduh. Sekolah nu pengapesan nek pernah apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya Sohibul Bait. Pernah callnya Mbah Hamid, mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame'. Ini takdir karma tadi. Itu bisa diviralkan. Gus Bak ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu alhamdulillah ya. Itu enggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Tipis. Enggak apa-apa lah, saya mati betul, saya mati. Santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan hal-hal yang mujma' alaih atau muttafaq alaih dalam fikih, itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen, ora iso ngaji nak dosen.
Mesti dosen tertentu ra iso ngaji, oh iku ora istihad, iku ngawur sini. Istihad tuh harus ora alim. Alim tuh apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Apa melu khataman ya? Ini khataman namanya bukan khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? Oh, langsung khataman. Ayo. Tak tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah tak manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama lah, saya jenengan sama. Karena misalnya saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Pelosok Lirboyo kan sama. Sebagian tetap lewat Mbah Hasyim. Biasanya nak syarat jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji, ajas tukum qabilna. Serempet. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kitab popo. Kadang memalukan gini. Misalnya di pondok ngaji mbek Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Bareng kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji mbek Syekh Yasin. Nek sakake Syekh Yasin. Sanad Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin. Kebayang enggak Syekh Yasin maca Jurumiyah? Mergo apa ngaku muni sanate ning ndi? Ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid dadi kiai. Yang muridnya dadi kiai kan isin nak sanate untuk Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal. Meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya Yasin. Boy orang itu punya akhlak sidik lah. Utawa Qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya, pokoknya acarane ruame ngono tok kenangan. Dikai mangan ngono tok kenangane. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk. Jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat, hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirih. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirih. Terus wafatani babu kada wa kada. Ketika yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini. Termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis itu, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini apa? Dahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib simtut apa? Durar. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus dodak ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh, jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan, sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis. Yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato.
Said Umar Sato itu yang gurunya mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu dulu mondok di Mekah, muridnya Said Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ikhya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya nggak sanggup muhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi muhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu muhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, muhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun yang penting muhafadzah. Akhirnya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal, ini syukur. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausar, karena tadi wis paham apa yang ngaji abe aku, jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya Mbah Mun bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji panjenengan seksine mau sitok, ini pas aku ngaji dene saksine wae. Jadi untung beliau di bangsa, tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan tuh bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik, sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah sab'ah. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi, kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sab'ah. Kan Nawawi fil fikhi kira-kira, karena yang bisa menerjemahkan sab'ah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirzul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Hatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sab'ah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya itu sebenarnya nggak pernah terencana mau ngomong ini, gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke Pelosok karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Gak wani nah santri Pelosok mesti. Kualat. Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasris sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatu Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gus Mek, Gus Dah. Beberapa kali putranya Gus Dah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau, saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang, jadi saya termasuk wong bejo. Jadi ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran. Yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok tidak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori ilmu. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah
seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan Fasul Masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi kan gitu. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jumat. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di cancel. Enggak usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Sampean enggak usah tersinggung, biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya, anak mbak-mbak boleh. Wong itu oleh tersinggung. Wong lanang ora oleh. Biasa wong itu tersinggung. Wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti turu? Waduh. Potongan-potongan ini untuk ijazah rusak. Natijahnya gambar. Di situ jelas. Sampean kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Orang diam artinya enggak bunuh orang. Orang tidur artinya enggak ngerasani orang. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah. Wal mubah min haitsu dzatuh, ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul ashah, kalau haitsu wajib butuh pada jumlah. Tapi kalau ada yang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad yang kepe wong pinter utawa pancen ra iso. Ya utawa ketepaan ya tadi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok, tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya sesuk harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Said Umar Sato. Said Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib, yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Mbah Mun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan tuh hanya dua, yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan jadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untian mutiara atau untian, tapi memang jadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah, orang alim nara pati setengah hafal, karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu.
Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Satu Sohibul I'ana. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncone sing ngarang kitab. Lagi putu padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, gitu tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kita, maksudnya karangan kita. Sembrono. Memang benar-benar ngarang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau ndak ya habis kita. Misalnya kitab Takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunnat apa wajib? Sunnat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Bahsul Masa. Nggo takbir pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Ya cara saya memang harus ngreyel itu satu-satunya acara. Ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin, Gus. Oh, isine pol. Lah musokhah yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musokhah bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang ra paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak, nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus kok. Kalau memang masalah itu sulit bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham ya paham. Saya punya sekian contoh ya perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi. Filtisamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria, namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Kutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Khilyatul Auliya. Dan memang kitab itu harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan berarti memakan barang haram, atau tidak makan kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat sampai saya saking lamanya belajar sampai saya sholat hajat ingin paham dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya. Anda boleh tidak cocok, tapi kualat mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah kalau nggak kualat berarti podo elit, podo alime lah gitu kira-kira. Nggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah. Delalah itu. Kepikiran ngekekno duit nih Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Loh, saya berkali-kali dikasih orang fasik. Memang khasnya orang alim itu menarik. Angger kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, loh betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya nggak ketemu. Kadang lewat YouTube macam. Saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Ya agak masalah itu, memang agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, yang panen saya. Yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan di ini yang panen anak. Tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta. 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Masih amatir. Milih tidak nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, nggak mau nerima uang dari orang fasik.
Kemudian si fasik ini potensinya, ya wes tak kayak ora gelem tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik gerduwe ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf kalau seperti ini wajib mauquf kan. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duwe kaum fasik lah gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khomer misal atau beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan, wong alim gampang kayak duit meneng. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo silahkan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Jawab sekarang apa tidak usah dijawab? Ini masih 5 menit ini. Mauquf atau mauquf? Ini ada ketika mauquf. Kata beliau mauquf. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi. Namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi, pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad, yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad, nggak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh ngikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, wis niru Nabi Zakaria gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, yang Nabi garwane ndak sitok. Gak payu rabi malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu udah nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya. Pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Di bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah nek kowe ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warosati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, nggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya, nggak tahu orang Madura turunan Umar Pojokotole ya, nggak tahu saya. Tahu saya.
Secara genetik nasab tidak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Tidak kayak Musahe sekarang, kalau ada debat bingung. Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh itsqala rabbil tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Enggak mau kuf. Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa? Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh, pemene halamane. Wis musibah. Ya tapi sudahlah, ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bisa terus. Wah, Bukan mau tanya. Kang Nabi Haji. Ya Allah, para rawuh matur nuwun sanget panjenengan sami rawuh mriki dalam rangka hormat khalipun masyayikh ploso khataman Ihya temenipun dhateng Al Mukarram panjenenganipun Gus Bah. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah pun saged paling panghormatan ingkang sae. Namung mugi-mugi Allah paling piwales, paling rahmat, paling barokah dhateng kula panjenengan, khusus dhateng kanca-kanca musawir saged paring himmah aliyah. Mugi-mugi tumbuh-tumbuh kados Gus Bah ingkang kita pirengaken menika. Ingkang terakhir donga kula suwun Kiai ingkang nembe rawuh haji niki Kiai Mawahibus Somad monggo. Gus Bah. Boten. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Allahumma ja'alna mutawaddina fika mutahammin waj'al ya Allah mu'afiqana fika wa fi ta'ati ya Allah wa iqamatiha ya Allah innaka antal haqqul mubin. Akhina fika laka fika ya Allah wa akhina ya Allah fi mu'alati awliyaika ya Allah silman li awliyaika wa harban li a'daika ya Allah ilahana aqimna bisyudika fi adita hatta takuna himmatuna ya Allah fi adita ila kalimatika la ulya ya Allah ya Allah ya Allah mutmainnin syaitin ya farihina musrunina ya Allah bihaqqi annaka al-haqqul mubin wa bihaqqi annaka al-haqqus samad wa bijahi wa jami'ah Muhammad sallallahu alaihi wasallam urzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kehutanan Bapak Budiati, moderator, teman-teman yang kami hormati. Sebetulnya kami ini tidak diundang, kami diculik. Karena 7 bulan yang lalu mungkin Mas Joko ini hubungi saya, tapi saya tetap bilang nggak bisa. Lama-lama dipaksa menyesuaikan jadwal di UI. Ya terus diambil secara paksa. Tapi ini penculikan yang baik mungkin. Tidak semua penculikan itu buruk, asal nuansanya itu demi kebangsaan. Ya ukuran diculik karena kalau diculik nggak mau memang saya. Begini, ini kan pengenalan budaya. Jadi saya akan cerita khas budaya santri. Nanti yang mas moderator cerita budaya Gunung Kidul. Begini, di antara budaya para guru-guru kita, para baik yang kiai maupun tidak kiai, itu memang melestarikan yang ada. Problemnya melestarikan yang ada itu biasanya yang kaum berjuis atau yang elit itu nganggap yang ada itu tontonan.
Sehingga misalnya orang Bedui gitu, kita lestarikan budaya. Berarti yang bodoh tetap bodoh, yang manusia hutan naik pohon tetap naik pohon. Makanya ini PR bagi Fakultas Kehutanan. Ini harus melestarikan itu yang apa ya? Masa melestarikan dengan mana membiarkan yang miskin tetap miskin, terus kita kadang-kadang wisata itu nonton, lihat orang yang masih naik pohon, orang suku Bedui. Makanya ini kritik sekali besaran. Karena kebetulan katanya Fakultas Kehutanan punya apa? Presiden. Jadi minoritas mimpin apa? Kalau pakai logika demokrasi itu nggak pas. Jadi merasa paling kecil tapi merasa paling superior kan. Saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau melestarikan budaya, karena tadi budaya itu bagian dari itu adalah ketertinggalan itu jadi tontonan. Kadang orang melihat pakai OTK, pakai manusia, pohon, pakai apa itu dibiarin. Katanya meneruskan apa? Budaya. Khazanah yang saya baca dalam kitab-kitab itu begini, Irian itu namanya Irian, itu Urian itu bahasa Arab. Jadi dulu ketika khilafah Abbasiyah, namanya Harun al-Rashid, sekitar tahun 200 Hijriah, kira-kira ya 800 Masehi. Itu rival-rival politiknya atau penjahat itu dibuang. Dulu pembuangan namanya tadrib kalau dalam bahasa Arab, pengasingan. Mereka kalau bahasa Arab kan Indonesia, karena mereka belum tahu Indonesia dan memang belum ada Indonesia. Itu namanya Asyikul Abad atau Asyikul Aqsa, Timur Jawa. Ketika dibuang di sana, melihat orang-orang telanjang pakai koteka, terus mereka bilang Urian dalam bahasa Arab itu telanjang. Ya jadilah Irian. Itu marganya itu Al-Qadir. Sebagian ada yang Al-Qadir. Jika di sana itu banyak orang Arab, termasuk siapa itu yang biasa sebenarnya Pak Presiden itu kan? Ali Mukhtar. Itu termasuk Maria Al-Qadiri yang sekarang pernah jadi Presiden di Timor Leste. Makanya Irian ini unik. Jadi yang seperti itu tapi banyak yang turunan Arab. Jadi mengkaji budaya itu terutama menurut saya sebagai kiai itu budaya bagian yang perlu dikembangkan itu budaya bagi. Karena orang sampai cari hiburan yang nggak benar atau bahasa agamanya maksiat, saya tetap pakai konsisten bahasa kiai karena ini budaya saya. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa nanti jadi orang gunung kidul. Begini, bahagia itu harus kita kelola, kita pertahankan. Sehingga dalam khazanah kita, nomor satu hidup itu harus bahagia. Caranya gimana? Ya mensyukuri yang sudah. Termasuk kita sebagai minoritas harus syukur. Karena kalau fakultas ini tidak sehat, itu punya alibi. Kan kita minoritas. Makanya enak, jadi orang kecil itu enak. Tapi kalau kita jadi orang besar, semua kesalahan akan ditimpakan kita. Jadi kalau kecil itu harus disubsidi pantas, dipikir orang lain pantas. Barokahnya apa? Saya dulu itu nggak sekolah formal, saya tidak punya gelar. Dulu, tapi saya senang. Jadi kalau nganggur ya pantas tidak punya gelar. Saya ngaji di kampung-kampung yang nggak punya gelar harus syukur karena ya itu tadi nggak dapat kerjaan ya pantas tidak punya gelar. Harusnya dipikir yang punya gelar ini. Tapi problem Indonesia kadang yang punya gelar itu dipikir yang nggak punya gelar. Karena misalnya orang pelaku pasar itu kaya raya padahal dia ada sarjana itu, terus mensyafaati yang gelarnya SIK dapat pekerjaan. Karena dia sekolah terus ya jadi praktisi ekonomi. Yang satu kerja terus sampai jadi orang. Maka di Indonesia itu unik. Banyak orang nggak punya gelar, mimpin yang punya. Saya juga gitu, saya belajar tafsir terus menerus. Kadang yang saya pimpin itu seorang dokter tafsir atau profesor tafsir karena mereka belajar terus nyari gelar, saya belajar tafsir terus. Akhirnya cepat pinter kaya. Anak-anak yang belajar kehutanan itu sama petani-petani yang menguasai jenis tanaman, sak fungsinya itu pinter mana gitu. Meskipun ilmu mereka ini autodidak, misalnya gini, oh pohon ini beracun, kok tahu? Oh tetangga saya habis makan mati. Jadi kalau tak teliti jelek, oh jamur ini beracun, kok tahu? Tetangga saya habis makan itu mati.
juga gitu, tetangga saya miskin, tiap hari makan ini ya hidup. Makanya saya ini termasuk kiai pembela kaum bodoh. Itu terkenal di mana-mana. Sampai saya agak dimarahi Gus Jawa Timur, orang bodoh kok dibela. Karena saya ini trauma. Trauma kadang kepinteran itu ya kepinteran itu satu. Makanya ada pepatah di khazanah kita namanya inna minal ilmi la jandan. Kadang ilmu itu menjadi bodoh. Begini contohnya. Indonesia kan sering berdebat. Kalau NU itu misalnya awal Ramadan Minggu, kalau Muhammadiyah Senin, kalau Naksabandiyahnya Sabtu ngambil lebih awal. Jadi kan Sabtu, Minggu, Senin. Orang bisa berdebat sesuai teori yang mereka yakini. Ada yang ahli astronomi, ahli falak, ahli apa pakai teori. Tapi yang unik, teori itu dipatahkan. Saya itu punya tetangga, dia bodoh sekali kalau menurut ukuran akademis. Tapi dulu ikut buyut saya keempat, namanya Mbak Abdurrahman. Saya ini cucunya betul, dari bapak saya bisa jadi ayah. Dan benar-benar warga Indonesia, buyut saya orang Indonesia. Dan berjuang dulu buyut saya biayai pasukan kemerdekaan. Jadi keren saya ini jadi. Nah itu bilang gini, orang sepuh, Gus, orang-orang kok, tapi pakai bahasa Gunung Kidul, pakai bahasa Pamit ya. Saya itu heran sama orang-orang di TV kok bisa memperdebatkan tanggal 1, 2, 3. Itu sebetulnya gampang. Gimana Mbok? Saya manggilnya Mbok. Lihat saja yang menurut mereka tanggal 15. Itu kalau bulan itu sempurna, orang Jawa besar sempurna. Berarti itu yang benar. Jadi hitung saja, misalnya yang bilang tanggal 1 itu Sabtu, hitung saja tanggal ke-15 ternyata bulannya belum purnama. Berarti kan kenanya kira-kira tanggal 13. Jadi disuruh niteni yang saat bulan purnama tanggal 15 menurut versi masing. Ternyata yang bilang Sabtu masih dekok atau masih bejel-bejel, berarti belum purnama. Nah ternyata pas tanggal 17 pas purnama, berarti yang bilang Sabtu salah. Tapi uniknya orang Indonesia, ini kata beliau, uniknya orang Indonesia itu nggak pernah mikir, mau mikir gini, foto-foto orang komat itu apa tukaran, gitu aja cara berpikir. Nggak pernah meneliti baik secara akademik maupun secara awam. Sebenarnya kalau secara akademik kan kita belajar astronomi, ini tahu bulannya nggak bisa Babasito, terus istimanya kapan, konjungsinya kapan. Dan itu wilayah kita, ada wilayah perhutanan pasti. Wilayah. Kalau wilayah itu tidak bisa, ya pakai awam tadi. Tanggal 1 hitung sampai 15. Ternyata pas bulan purnama. Berarti yang bilang Ahad sama Senin sama. Kan kelihatan. Artinya apa? Tuhan itu punya cara untuk menjadikan orang awam juga tahu hal-hal yang detail, yang susah. Tapi kita ini kadang kumuluh jadi ahli itu. Makanya terus tadi kita mengatakan budaya harus dipertahankan, termasuk tadi. Nyun sewu orang-orang yang miskin di tengah hutan, orang-orang peduli. Kita kadang tidak cukup sosialisasi pendidikan sama mereka, karena enak mereka jadi tontonan. Parahnya lagi kalau kita jadi kiai besar, atau jadi dosen, atau jadi rektor, itu seneng kalau kampungnya seperti dulu. Masih ada mak-mak yang miskin bagus rapi. Itu artinya kan mendoakan mereka tetap seperti itu. Itu kan kurang ajar betul. Katanya Indonesia mau dibawa maju, tapi bayangkan kampungnya seperti dulu. Mak-mak masih jualan serabi, terus kampungnya masih alam. Ini kekeliruan kita sebagai ahli ilmu. Makanya ada pepatah inna lil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhan sebagaimana angkuhnya orang yang punya harta. Angkuhnya di mana? Yaitu menjadikan orang lain sebagai objek kita sebagai subjek. Saya tuh pernah ditangisi seorang profesor. Pak, saya ini nangis. Kenapa? Anak saya SMP itu sekedar naik kelas saya senang. Kok rektor? Enggak, sekedar naik saya senang. Saya ini anaknya petani, bisa menjadikan saya seorang rektor. Tapi saya seorang rektor menjadikan anak saya naik kelas susahnya bukan mas. Lalu pertanyaannya, pinter mana profesor sama petani? Petani menjadikan profesor, profesor sekedar anaknya naik kelas susah. Di dunia ini juga sama. Saya punya kita ini kan budaya ya. Guru saya, ya Jimmy Mujibur itu abahnya paling seneng cerita itu. Ada seorang kiai itu alim alama, kalau dalam bahasa pondok itu alim alama. Kalau sini ya kira-kira sudah profesor, sudah master, sudah mempunyai ilmu, sudah.
Itu kiainya itu pikirannya santri, kalau kiai ini alim, bapaknya kayak apa? Setelahnya bapaknya main ke situ, itu wudhu gak bisa, sholat gak bisa. Itu sama santri masih dibayangkan mungkin punya ilmu khusus. Lama-lama itu kencing di dekat musola. Wah ini sudah gak bisa ditoleransi. Ada santri yang ternyata gak kuat tanya sama Pak Kiainya, Pak Kiai, Anda sealim itu kok bapak Anda kencing saja nggak benar tempatnya, itu dekat apa musola berdiri. Tapi kata Kiainya, bapak saya itu pintar sekali. Kenapa? Karena punya keputusan mondokkan saya, sehingga saya jadi orang yang bodoh itu mbak saya. Artinya mungkin orang-orang belum gitu, meskipun mungkin gembala kampungan, keputusan terbaik adalah ketika anaknya dikuliahkan di UG. Tapi kadang-kadang setelah dokter, setelah itu kadang nggak mikir anak. Cara naik pangkat, cara naik alfa. Ini kan lucu. Bapaknya yang awam saja mikir caranya sekolah. Ini sudah pinter kok. Caranya naik pangkat, caranya naik alfa, caranya punya rumah banyak. Ini kan kapitalistik sekali. Jika dia lupa kalau anaknya ini tumbuh kembang, terus sudah puber, sudah dewasa, tahu-tahu nggak punya metode untuk menternak anak. Nah ini makanya kritik pada ahli ini bukan hanya kepada profesor, kepada ulama sekalipun ada kritik. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya keangkuhannya sendiri sebagaimana keangkuhannya harta. Yaitu dimulai dari melihat orang lain itu objek, tidak subjek. Saya tadi di UI bilang, apapun hebatnya Menteri Pertanian, kalau petani nggak mau nanam padi mau apa? Sebetulnya kalau kita ketahanan pangan itu jasanya petani nanam padi apa jasanya Menteri Pertanian yang sering rapat? Petani. Mau rapat 100 kali kalau petani nggak mau nanam mau apa? Jadi barokahnya kearifan itu akhirnya padi ini terjaga karena banyak yang nanam. Nah kenapa mau nanam? Barokahnya goblok kalau pintar nggak mau nanam. Di mana-mana itu bela orang bodoh. Bukan apa-apa, karena yang bela sudah ada. Makanya saya kalau yang muji orang pintar kan banyak, makanya tak muji orang apa? Bodoh. Ini penting saya utarakan supaya orang itu fair. Allah bikin semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta hadza. Enggak ada alam raya ini enggak ada. Jadi kalau Allah ingin bikin ketahanan pangan, itu ada orang yang didesain lugu-lugu yang pikirannya nanam padi. Coba kalau mereka terpelajar terus kerja di Korea atau ke Jepang, terus tanahnya dijual untuk jalan tol habis itu. Makanya ini uniknya ngaji. Jadi kalau di pesantren itu unik. Pikiran itu apa ya sering di luar dugaan. Apalagi di dunia sufi. Saya tentu akan cerita khazanah saya sebagai budaya. Karena kalau saya cerita budaya jenengan, kalau dalam bahasa Arab namanya tasonno atau tasoful, mengambil wilayah orang lain. Jadi misalnya saya pura-pura tahu tentang hutan, ini ngambil wilayahnya Pak Budi, nggak baik. Saya tetap ngomong sebagai ulama. Pak Budi nggak boleh ngomong sebagai ulama, enggak. Namanya gasak wilayah saya. Jadi aturan main harus jelas. Itu orang-orang sufi, cara bahagia itu gampang sekali. Suatu saat ada seorang sufi bilang, saya berikan daging, dikasih uang, mungkin uang sekarang ya 50.000. Terus bilang, Pak Sufi ini uangnya tidak cukup, dagingnya harganya 70.000, uangnya hanya 50.000. Ya sudah, murahkan lagi. Uang 50 saja gak cukup, apalagi dimurahkan berapa lagi? Ya ada usah beli kan gampang. Ada orang sufi itu artinya gini, kamu mengatakan daging mahal karena naik 70.000 itu karena ingin beli. Apa karena harganya 70.000? Ingin beli. Karena ingin beli. Coba kalau kamu gak ingin beli kan gak penting mahal apa enggak. Sufi itu unik. Dan mungkin kalian yang di sini ada yang sufi, makanya gak paham. Kenal masalah. Jadi kalau orang sufi cara berpikir itu unik. Jadi alfat itu mewah, itu karena alfat itu super, apa karena ingin dilihat orang lain? Karena ingin dilihat orang lain. Coba andaikan semua orang ngiranya alfat itu kayak Paul Tepak, kamu kecewa? Artinya apa? Ternyata
manusia ini butuh pengakuan orang. Coba misalnya artis dari Jakarta datang ke Gunung Kidul itu sudah ngelek pening pilih. Wah, kecewanya kayak apa? Dia bangga keartisannya karena dielulukan kan. Ini artis ibu kota itu antik. Oh, itu top apa gitu. Coba datang ke Gunung Kidul terus orang tinggal panggil apa? Musiknya bukan. Nah, dalam dunia sufi itu dipelajari, seperti itu dipelajari. Ternyata manusia itu nggak mau kecuali diakui orang lain. Kemudian saling mengaku, itu orang menyebut budaya. Nah, lalu budaya itu dibentuk oleh siapa? Tadi keangkuhannya orang-orang ahlul ilm atau para ilmuwan itu nganggap mereka selalu subjek atau al-hakim, pemutus sesuatu. Padahal Allah bikin semua manusia itu subjek. Semua kamu adalah yang bisa memajukan Indonesia. Barokahnya petani sangat profesional, nggak pernah berpikir profesi lain. Ketahanan pangan terjaga. Coba kalau mereka berpikir lain, jajal-jajal kuliah di UGM. Jadi saya ulang lagi, saya itu yang muji orang pintar kan sudah banyak. Makanya tidak perlu ditambahin saya tak muji orang-orang bodoh saja supaya kasihan kan mereka orang tua kita, bapak kita, keluarga besar apa? Bahwa seperti ini semua itu ya barokahnya orang-orang tadi, orang-orang bodoh. Sebenarnya ada bodoh profesional gitu. Ada lagi cerita orang sufi yang ini cerita orang sufi. Kamu itu kalau punya angen-angen itu harus dikonfirmasi ke guru. Jika kalau dalam pesantren ada tradisi orang belajar tanpa guru, gurunya itu setan, hantu tadi, gurunya setan. Orang sufi ini kemudian belajar sama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama sufi. Kemudian dia orang kaya, muridnya namanya Syakik Al-Balkhi, itu orang kaya. Setelah kaya raya dia donatur pesantren, donatur kaum duafa, donatur lembaga amal. Dia pergi ke salah satu kawasan karena Timur Tengah itu padang pasir, ketemu burung yang patah sayapnya, patah kakinya. Ternyata dikasih makan sama burung yang waras, yang normal. Terus dia berpikir, ternyata siapa saja bisa dapat apa? Rezeki, saya tidak perlu kerja, tidak perlu kaya. Karena ternyata burung yang paling lemah pun dapat rezeki. Setelah lapor ke gurunya, Pak Guru saya ngalami seperti ini, saya mau jadi orang sufi saja, jadi orang kaya repot. Ya kan repot kan, harus mengelola hartanya gini-gini. Saya pernah baca di mobil itu ada tulisan repotnya jadi wong waras. Sampai sekarang itu dendam sama yang tapi angan-angan ya bener kan, karena waras itu harus mikir itu. Kalau kita tidak waras kan tidak pernah. Maka jargonnya itu repotnya jadi orang waras. Repot mana jadi orang waras sama orang nggak waras? Repot orang waras kan harus mikir. Jika cerita sama gurunya terus digojlok begini. 5 ada, kenapa kamu tidak berharap jadi burung yang memberi makan? Kenapa selera kamu ingin yang dikasih makan? Sehingga dia terus mikir, selera dikasih diberi adalah selera sebagai objek, itu selera murahan. Selera yang benar adalah kita sebagai subjek atau subjek ingin memberi. Itu pentingnya pembanding. Jadi sebelum ada kampus, ada tradisi pembanding itu di dunia pesantren itu lebih dulu. Saya punya sekian cerita, ini cerita budaya. Jadi tradisi kampus kritis, terus kalau ada dosen menghentikan atau ngomong ada pembandingnya, ada pengkritiknya, begitu juga di pengadilan agung atau di mana saja. Itu ada mulai zaman para nabi. Ini cerita budaya. Supaya tahu budaya kita. Nabi Ibrahim ketika mau meninggal itu didatangi malaikat Israel. Saya ini Israel, penyabut nyawa, disuruh nyabut nyawa kamu. Ibrahim protes, kamu tahu gelar saya Khalilur Rahman, orang paling dicintai Allah. Ini sembarangan, kamu seorang mau ngambil nyawa saya ini kekasih Allah. Hubungannya apa? Kamu nggak bener Israel. Mikirkan masa kekasih bunuh yang dikasih. Akhirnya Israel, karena gak pernah sekolah kan Israel gak bisa terus kembali ke Allah. Ya Allah, ini hambamu gak mau mati. Kenapa? Dia bilang kekasihmu, masa kekasih dibunuh yang mengasihi? Terus kata Allah, udah kamu saya ajari logika, dia ajari. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalilah. Apa ada kekasih yang tidak siap ketemu yang dikasih?
Datang Nabi Israel, apa malaikat apa? Oh logikanya ada gitu. Kamu siap gak ketemu yang kamu kasihin? Siap. Ya sudah mati. Tapi mati bener yang pakai Israel, bukan bom bunuh diri, mati prosedur. Makanya mati prosedur. Pakai Israel, kan normal lah matanya. Jadi pembanding mulai dulu itu. Saya berkali-kali cerita setiap ngaji saya. Ini supaya clear bahwa tradisi kampus kritis, tradisi kampus ada pikiran kedua, ketiga. Kalau di militer itu ada solusi 1A, B, C dalam kondisi darurat. Itu di pesantren itu ya ada sama. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu zaman, sama-sama masih muda sezaman, sama-sama orang Ibadah. Kalau orang Barat bilang Yesus sama John, kalau orang kita bilangnya Yahya sama Isa. Itu kalau singgah di satu perkampungan, misalnya main ke Gunung Kidul atau main ke Mobi, itu yang cerita tanya Nabi Yahya itu tanya gini, Aina Diyarunas, masyarakat terbaik mana? Saya mau nginep di rumah orang yang terbaik. Kalau Nabi Isa kebalikan, Aina Syirarunas, manusia di sini yang paling buruk siapa? Saya mau nginep di sini. Dua nabi besar yang sama-sama dapat wahyu. Akhirnya saling bertanya, kenapa kamu tanya Aina Diyarunas, harus nginep di rumah siapa? Ya kalau nginep di orang baik kan enak, nyaman, happy. Karena orang baik itu udah ingin bunuh, udah ingin rampok, udah ingin maling, ya enak. Gendena Nabi Yahya tanya, kenapa kamu tanya Aina Syirarunas, mau nginep, mau berkomunikasi, bersosialisasi sama orang-orang yang buruk? Terus kata Nabi Isa, ana nabiyun bimanzilatit tabib uda wil marad. Saya ini nabi. Nabi itu kayak dokter, cari yang berpenyakit. Jadi kalau kamu pakar medis itu cari yang daerah endemik apa daerah sehat. Kalau kamu fakultas kehutanan cari hutan yang seru apa yang nggak seru. Cari yang seru yang nggak bisa pulang. Kalau yang sudah di sini kan biasa. Artinya logika itu sama-sama masuk akal. Bapak saya itu pondoknya itu tidak banyak pelaturan. Dan bapak itu tidak pernah boyong santri. Alasannya tak? Ya itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dari yang rusak jangan jadi. Ya. Jadi logika itu terbangun. Makanya kalau di Indonesia itu banyak tokoh yang macam-macam. Termasuk dulu misalnya Gus Dur itu ya berteman orang macam-macam. Ya tentu yang kritik banyak, tapi yang senang nggak banyak. Karena fungsi kiai itu mau dandani yang baik apa yang masih rusak. Tapi kan berteman orang rusak itu bahaya juga, bisa saja Anda ketularan. Kalau Anda tidak sehat betul, berteman sama orang yang berpenyakitan kan potensi Maka ini menjadi dua ijtihad besar, yang satu siap berteman, yang satu tidak. Dan ijtihad ini sama-sama ada saling mengganggu. Terserah kita ila yaumil qiyamah. Kayak apa budaya kita? Keagungan kita. Makanya kalau dalam guyonan dunia kiai itu berteman orang buruk itu boleh nggak boleh. Tapi kalau dibalik, bina orang yang buruk boleh nggak boleh. Bisa bina kalau berteman, dibalik langsung bina. Karena pakainya seperti itu, Ya sama lagi, berteman orang nakal nggak boleh. Bina orang nakal boleh. Bisa bina kalau berteman. Dibalik itu. Sehingga itu khazanah kita, itu budaya kita. Sehingga para kiai atau para akademisi siapa saja, dari kelompok mana saja, dari golongan mana saja, itu rumusnya mesti ketemu. Ada logika yang terbangun di sini adalah sama-sama demi Indonesia. Makanya dulu ketika kemerdekaan itu dengan mudahnya partai-partai Islam mau mengakui partai-partai non-Islam asal sama-sama demi apa? Indonesia. Meskipun akhirnya terjadi beberapa gejolak, tapi sebenarnya bukan karena agama, karena ego masing-masing. Nah itu normal, itu juga bisa dipelajari. Kenapa orang harus mati-matian mempertahankan egonya juga bisa dipelajari. Karena manusia itu butuh eksistensi. Nah, kebutuhan eksistensi ini kalau tidak terkontrol dengan baik oleh kearifan itu memang akan saling geser. Cuma kadang orang yang mudah insaf itu kadang ditangkap elek, muni sing waras ngalah. Jadi ngajak damai tapi ngomongnya itu nyelkit cara Jawa itu dari sing waras sama. Tapi saya punya teori ya tentang budaya. Saya pernah baca kitab dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali.
Ada seorang wali yang nggak mau berteman sama dunia yang sudah rusak ini karena banyak maksiat, banyak macam-macam. Terus dia sembunyi di atas gunung, dia hidup menyendiri. Dia tentu tidak bisa maksiat, mau lihat perempuan cantik yang nggak bisa, kembar yang nggak bisa, hanya di tengah hutan. Terus umat yang ditinggal ini akhirnya malah dipimpin germo, dipimpin orang nakal-nakal karena nggak ada orang baik. Semua pimpinnya nakal, semua selainnya nakal. Akhirnya dia ngalami satu kasus. Kalau dalam dunia pesantren itu kasus-kasus itu ngalami satu suasana yang dia diperingatkan Allah langsung. Cara orang Jawa ya wangsit atau ilham. Kamu enak-enakan di sini sementara umatku akhirnya hanya punya pilihan berkawan sama orang fasik, orang nakal. Coba kalau orang-orang baik itu berani hidup di kota. Akhirnya di kota ada masjid, ada pengajian, ada kebaikan, ada lembaga penerima zakat misalnya. Akhirnya orang berpikiran zakat. Coba kalau lembaga itu tidak ada, orang punya uang, punya belanja. Nah di sini terus kebudayaan kita adalah nerima kemajmukan. Cocok tidak cocok itu berani kumpul. Ya cocok tidak cocok itu berani kumpul. Dari kumpul ini kemudian ada gesekan budaya, termasuk debat-debat kecil. Jadi semua nabi itu yang mengalami debat. Jangan kira nabi itu tidak debatnya debat. Tapi logika yang terbangun itu kadang-kadang sama-sama nggak bisa ditemukan. Dan nggak apa-apa, tetap jadi dua istihad besar kayak tadi. Yang Nabi Isa siap berteman sama orang-orang nakal, yang Nabi Yahya hanya siap berteman sama orang-orang baik. Dan itu bagus. Kita punya lembaga rehabilitasi yang negara biayai orang-orang yang mantan narkoba macam-macam. Coba sekarang negara itu biayanya berapa? Gara-gara orang nakal yang dipenjara banyak harus dibiayai oleh siapa? Negara. Itu salahnya siapa coba? Gak ada yang salah. Barokahnya istihadnya para ulama, para akademisi. Mereka itu warga Indonesia yang harus dibiayai. Hitung saja sekarang. Yang untuk biayai rehab supaya mereka jadi orang baik lagi, sama untuk biaya guru besar atau beasiswa banyak mana kira-kira? Artinya kita jadi bangsa ini sehat. Yang normal ya kita biayai, yang tidak normal juga kita biayai. Ini cerminan dari istihad besar Nabi Isa dan Nabi siapa? Ya. Makanya saya termasuk setuju kalau ada lembaga rehab itu meskipun berbiaya tinggi, karena dulu Nabi Isa juga berkawan sama orang-orang yang macam. Ada lagi ini contoh yang mungkin pas untuk Indonesia. Ada seorang wali, Habrun itu wali besar. Itu kalau punya uang itu dikasihkan sama, kira-kira kalau Indonesia itu WTS. Jadi gunjingan, wali kok bayar WTS. Tapi setelah jadi gunjingan belum selesai, hari kedua sodapa sama copet. Wali kok ngamal sama copet. Hari ketiga kontroversi belum selesai, ngasih sama, ini hadis sohaya ada di Bukhari, ada di Muslim, ini hadis sohaya, ngasih orang kaya. Jadi saya cerita khazanah kekayaan kita. Kalau saya pesantren ya cerita khazanah budaya pesantren. Setelah jadi kunjingan terus wali ini kira-kira kalau sekarang dibakar kira-kira gitu. Karena jadi kunjingan terus dia bilang, saya tadi tanya sama WTS-nya, kenapa kamu jadi WTS? Karena saya butuh uang, sudah tak kasih uang, kamu jangan melakukan itu. Copet ya ditanya, kenapa kamu nyopet? Karena ini punya uang, sudah tak kasih uang, tidak bisa jadi. Karena ini orang soleh melakukan apa saja tetap benar. Coba kalau yang melakukan tidak soleh, kan pesen jasanya bayar. Sama, orang tidak soleh bayari copet, kan modali. Nah, datang ke Jakarta, nanti saya bagiannya sekian, ini tak biayai duluan gitu. Tapi berhubung orang soleh ngasih itu sebagai pengganti. Kalau kamu nyopet ini dapat apa? Dapat uang, sudah tak kasih, kamu gak usah. Jadi khazanah kearifan kita, ini budaya kita, kearifannya tuh. Nah yang terakhir, saya tidak akan lama-lama, di mana-mana dicuri itu nggak boleh lama-lama. Tadi seperti Mas Joko tadi. Yang terakhir itu ada kearifan, ini kenangan saya di UGM sini. Dan saya mohon jangan diundang lagi, ribet nanti. Kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Kalau dipaksa itu kalau saya salah yang apa? Maksa. Umat ini digambarkan oleh Al-Quran. Yang Al-Quran ini cerita materi di Injil. Jadi Quran itu fair, ini cerita Quran, tapi Quran cerita bahwa materi ini ada di Injil. Wa mathaluhum fil Injil. Itu orang yang baik adalah kayak padi. Padi itu harusnya indukan padi itu kan lebih tua, harusnya buahnya lebih dulu. Tapi padi itu nggak mau buah atau nggak mau hamil atau nggak mau gunting kecuali anak-anaknya tumbuh. Setelah anak-anaknya tumbuh bareng-bareng terus buah bareng.
Itu semua ulama menafsirkan apa? Nah orang mulia kayak saya misalnya di dunia kiai termasuk orang mulia. Kayak Pak Budi di dunia fakultas kehutanan termasuk orang mulia. Itu nggak mau mulia sambil nunggu anak buah selesai. Karena dengan menunggu ini ada kesetaraan. Jadi kayak pohon apa? Padi mau buah nunggu anak. Kazar in akhraja syatahu fa'azar. Pohon pisang ya gitu, mau buah itu kalau sudah ada anak. Kalau sudah ada penggantinya siap, dia baru mau buah. Karena dia jadi kalau mulia sambil menunggu anak-anak. Kita siapkan generasi berikutnya. Baru kita mau mulia. Ketika kita mulia mau finish, generasi ini sudah siap. Itu yang disebut Kazar in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghfar. Dan itu Allah cerita bahwa materi ini dari Injil, dari kitab ini. Kayak apa kearifan kita? Jika cara orang Jawa kuno itu kalau nasihati, ojo entek-entekno, ngeman ning anak. Jika mereka meskipun punya rumah, bikin rumah. Meskipun mereka nggak akan menangi kurma yang ditandur atau durian yang ditandur, tetap nandur durian. Padahal umurnya tinggal 2 tahun. Itu kalau kena sampai nandur gopo bang, dia kasih mati. Orang itu ben anak putuku sing mangan. Ketika ditanya, kenapa anak putunya sing mangan? Saya makan durian juga hasil tanaman buyut-buyut saya. Sekarang pelem yang kamu makan mangga itu kan tanamannya bagang. Sekarang kamu tidak nandur pelem, paling tua harus mati. Itu sangat egois. Kearifan baba kita itu ternyata dididik oleh para guru-gurunya, yaitu kalau mulia nunggu generasi apa? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, jadi itu rekaman ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha pada ngaji kali ini itu menggojlok Gus Kausar, di mana Gus Baha membongkar rahasia ilmu peloso dan logika debat Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Lalu Gus Baha mengapa ilmu itu harus dipertarungkan? Ini pentingnya dialektika basul masail dan berkah doa leluhur. Kemudian ada benarkah Gus Kausar itu wali sufi amatir? Gus Baha bongkar rahasia kealiman ulama dan strategi sedekah orang fasik. Penuh ilmu dan tawa, menyaksikan momen langka saat Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha menggojlok Gus Kausar dalam haul masyayikh di pesantren Ploso Kediri. Tidak hanya sekadar candaan santri, Gus Baha membedah filosofi mendalam mengapa ilmu itu harus berani digugat dan dipertarungkan melalui dialektika basul masail. Dan dalam ceramah ini tentunya Gus Baha menyampaikan poin-poin penting yang membuka secara kawala berpikir kita. Ada ilmu dan dialektika, mengapa melawan guru atau bapak dalam konteks ilmu itu boleh. Melawan guru atau bapak ibu dalam konteks ilmu itu boleh, dalam artian melawan bukan melawan sih, lebih ke berbeda gitu ya. Lalu sigma kisah Nabi Ibrahim yang berdebat logika dengan malaikat Israel saat akan dicabut nyawanya. Kemudian benarkah berkah leluhur dan tirakat nih teman-teman, rahasia dibalik kealiman Gus Kausar dan bagaimana regenerasi ulama Jawa yang sanadnya itu terjaga hingga Rasulullah SAW. Lalu hukum menerima uang dari orang fasik, penjelasan cerdas dari Gus Baha tentang dilema ulama saat penerima pemberian dari ahli maksiat. Lalu secara kearifan lokal dan orang awam, mengapa orang lugu dan petani adalah pahlawan ketahanan pangan yang sebenarnya. Gus Baha membela peran orang kecil di hadapan para sarjana dan para profesor. Filosofi padi dan pisang, pelajaran tentang regenerasi kepemimpinan seorang guru atau orang tua baru boleh matang jika sudah menyiapkan pengganti yang lebih baik, seperti halnya pohon pisang dan padi. Nah, kemudian di sini teman-teman ada kenangan Gus Baha berdebat melawan santri Ploso ya, diceritakan oleh Gus Baha bahwasanya dulu ketika sarang itu sering-seringnya itu melawan santri Ploso dalam acara basul masail atau berdebat. Kemudian mengapa ilmu itu harus dipertarungkan, ya harus ada dialektika keilmuan agar senantiasa ada pemahaman-pemahaman baru ataupun ada referensi-referensi yang lebih kaya. Kemudian ada kisah debat Nabi Ibrahim dan malaikat Israel, ini termasuk salah satunya adalah perdebatan logika yang menarik karena langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Gus Kausar, itu dikatakan sebagai wali sufi amatir. Nah, berkah Mbah Jazuli karena
Mbah Jazuli yang mondok di Rembang, kemudian di Lasem, kemudian yang menjadi dapat berkahnya itu Gus Kausar karena dapat istri dari Lasem yaitu Ning Jazil atau simbahnya Gus Bahak. Nah, bolehkah ulama menerima uang orang fasik? Nah, ini termasuk salah satu hukum yang patut kita telisik lagi ya. Kemudian rahasia sanad ulama Jawa ke Rasulullah SAW, bahwasanya sanad keilmuan orang-orang ulama-ulama di Jawa ini tentunya sudah sangat terpercaya, nyambungnya sampai pada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena banyak ulama Indonesia itu ataupun ulama-ulama Jawa yang dulu itu terkenal di Arab, terkenal di Mekah. Seperti halnya Syekh Mahfud Mas, kemudian ada Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya. Kemudian filosofi padi, rahasia sukses mendidik anak dan cucu, bahwasanya kita harus seperti padi. Ketika kita sudah mau matang, itu kita sudah menyiapkan generasi berikutnya gitu. Kemudian sentilan untuk para sarjana, membela peran orang awam atau Gus Padisi membela para petani, bahwasanya petani itu kan dalam hal ketahanan pangan itu yang lebih utama sarjana atau petani. Kalau banyak sarjana tapi tidak mau menanam padi, ya tentu saja ketahanan pangannya akan kurang. Tapi tanpa sarjana, ketika ada petani ya tetap ada ketahanan pangannya karena sudah langsung praktek. Nah, itu teman-teman tentunya beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Bahak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar tidak ketinggalan ngaji literasi santun bersama dengan Gus Bahak. Dan bagikan video ini jika bermanfaat sebagai amal jariah menyebarkan ilmu. Itu saja teman-teman, terima kasih. Ilmu itu harus dipertarungkan, harus dipertarungkan dalam artian harus disyiarkan kepada yang lain agar jika itu akan menambah referensi, tentunya akan menambah referensi. Nah, kemudian hal-hal lainnya gimana menurut teman-teman, lebih penting mana, gelar akademik atau keberkahan doa leluhur? Mari diskusikan di kolom komentar. Itu saja teman-teman, terima kasih. Mohon maaf banyak kesalahan. Semoga ya kita doakan bareng-bareng semoga Gus Bahak senantiasa sehat, panjang umur, dan senantiasa diberkahi kesempatan untuk terus-menerus memberikan keilmuan-keilmuannya kepada kita semua. Dan semoga kita senantiasa diberkahi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT, agar nantinya kita bisa menjadi modal kita untuk terus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Semoga dengan itu kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat, menjadikan ilmu itu sebagai salah satu wasilah untuk beramal solih, beramal jariah, dan kelak menyelamatkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.